Hai TSM Mates, welcome back to TSM Talk. Sobat kita ngobrol dengan sosok inspiratif dari Trisakti School of Management. Di episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau telah menyelesaikan studinya pada September 2023, tapi baru saja merayakan seremoni wisudanya pada Oktober 2025 kemarin. Dan pencapaiannya ini luar biasa banget loh. Gimana enggak? Beliau berhasil menyelesaikan salah satu program paling bergengsi di TSM, yaitu program kolaborasi internasional TSM, SCCA, dan OBU atau Oxford Brookes University. Bayangin, kuliah di TSM tapi sekaligus dapat exposure dan kualifikasi dari dua lembaga internasional. Kita bakal kupas tuntas saja ceritanya. Langsung aja kita sambut, congratulations and please welcome Kak Felicia Melifonenti. Hai TSM Mates. Halo Kak Felicia, first of all selamat ya akhirnya udah resmi di wisuda nih kemarin. Meskipun udah lulus secara akademik pada September 2023 ya Kak. Boleh nggak sih ceritain sedikit apa sih rasanya udah lulus dari program 3 lembaga ini? Oke, sebelumnya thank you banget Vanessa udah diundang ke podcast, bisa sharing sama teman-teman juga. Kalau ditanya gimana rasanya, pastinya senang banget, bersyukur banget, dan sejujurnya nggak nyangka bisa lulus ujian SCCA. Oke, mungkin banyak TSM Mates yang udah tahu nih sama apalagi jurusan akuntansi ya sama program ini. Kira-kira apa sih yang bikin kakak tuh memutuskan, oke gue akan ngambil jalur TSM SCCA OBU ini? Oke. Karena aku anak totalitas dan ketika aku memilih suatu hal, sebisa mungkin aku mau mendalami suatu hal itu sedalam-dalamnya. Jadi ketika dari awal aku udah memilih jurusan akuntansi, daripada aku ambil kelas reguler, aku memutuskan untuk men-challenge diriku nih buat ambil kelas internasional. Terus apa sih yang bisa bikin aku beda dari lulusan internasional lainnya? Yaitu salah satunya dengan ambil sertifikasi internasional ini. Gitu. Berarti dari awal emang udah punya target ya Kak untuk go internasional. Wah keren banget nih. Oke. Kita aja yang kuliah reguler nih Kak udah suka ngerasa pusing. Ini kakak udah TSM, ACCA, OBU lagi ya Kak. Jujur nih Kak, gimana sih cara memanage waktunya gitu? Kalau manage waktunya sejujurnya susah gampang. Cuman karena dari awal, kan aku kuliah TSM dulu nih, setahun, 2 tahun, baru aku masuk kelas ACCA. Waktu aku masuk kelas ACCA, aku tahu nih, kayak ini akan susah banget nih perjalanannya. Jadi dari sana aku memutuskan untuk mengalokasikan lebih banyak waktu buat belajar ACCA ini, gitu sih. Oke Kak, banyak juga nih yang bilang kalau ujian di SCCA ini terkenal sulit ya Kak. Apa sih struggle terbesar Kakak dalam proses ini dan bagaimana ilmu di TSM ini membantu Kakak untuk melewatinya? Oke. Sejujurnya, materi yang dipelajarin di TSM dan SCCA itu kurang lebih sama. Cuman karena SCCA ini mungkin sertifikasi internasional, jadi lebih banyak tuh studi kasus yang di ujian. Yang lebih susah tuh karena selain kita harus hafal teorinya, kita tuh harus bisa nih pakai logika kita buat pilih-pilih nih teori mana yang harus kita pakai buat soal yang ini, teori mana yang harus kita pakai buat soal yang itu, gitu sih. Oke, nah TSM Mates pasti makin penasaran kan? Tadi kan Kak Felicia udah mention ya kalau ujian di SCCA ini cukup sulit. Nah, kira-kira boleh nggak sih Kak gambarkan sedikit gitu, ada berapa tahap di SCCA ini dan bagaimana sampai ke gelar OBU-nya sendiri Kak? Oke. Sebenarnya kalau misalkan buat ACCA qualification secara penuh itu kita harus lewatin fundamental level dan professional level. Fundamental level sendiri itu ada 2, ada applied knowledge sama applied skills. Kalau misalkan dari program TSM sendiri itu kita baru sampai applied skills-nya. Jadi ada beberapa mata ujian yang di waiver gitu. Jadi kita cukup perlu ujian 3 modul, itu financial reporting, audit assurance, sama financial management. Lalu kita perlu skripsi juga nih. Skripsi buat kita ambil gelar Bachelor of Science dari Oxford Brookes University-nya. Kayak gitu. Oke, jadi banyak juga ya Kak tahapannya gitu. Kan banyak banget nih mata kuliah atau ujian yang udah Kakak lewatin. Nah, sekarang kita mau main ranking sedikit nih Kak, tapi boleh dari pengalaman pribadi Kakak aja ya. Mungkin sekarang Kakak boleh nih ranking 3 papers atau ujian yang udah Kakak lewatin, yang paling susah menurut Kakak dan paling bikin begadang gitu Kak, sampai yang paling bisa Kakak handle. Oke. Kalau misalnya disuruh ranking 3, karena kebetulan ujiannya juga cuma 3 modul, jadi yang paling sulit itu sebenarnya financial reporting, karena itu ujian pertama. Yang belum ada bayangan nih bakal gimana ujiannya, terus tiba-tiba langsung ujian. Terus yang kedua itu auditing assurance.
karena hafalannya cukup banyak. Terus yang terakhir, sebenarnya nggak bisa dibilang gampang juga, cuman kalau di-compare sama yang lain masih bisa lebih di-handle lah, financial management. Oke, tadi kan kakak bilang kalau yang paling susah itu financial reporting. Boleh ceritain sedikit gak kak, apa yang bikin itu paling susah dan apa yang bikin itu beda dari yang lain? Oke. Mungkin biar aku kasih gambaran dikit. Financial reporting itu lebih mirip kayak akuntansi menengah ya kalau di TSM, intermediate gitu. Iya. Jadi banyak belajar tentang PSAK, kalau misalnya di standar luarnya sebutnya IFRS, IAS gitu. Jadi di sana cukup banyak ngebedah aturan-aturan akuntansi. Dari sana kenapa sulit? Karena itu modul pertama yang aku ujian. Jadi aku benar-benar belum ada gambaran apapun ujiannya akan seperti apa. Kita udah lewatin mock exam, tapi sejujurnya mock exam yang aku lewatin pun aku nggak pernah lulus. Dan ini modul pertama nih yang aku mau ambil. Kalau misalnya aku udah nggak lulus di awal kan pasti akan sangat down ke depannya. Jadi ya susah itu karena ini pertama kali dan berdasarkan ujian-ujian mock yang aku ambil sebelumnya aku nggak lulus, jadi itu yang buat aku takut sih buat FR ini. Oke kak, sekarang setelah lulus dan memegang kualifikasi dari TSM, ACCA, dan OBU, apa sih benefit terbesar yang kakak rasakan dan apakah itu worth the effort? Kalau benefit mungkin ini lebih jauh ngebuka pikiran aku. Karena setelah ujian ACCA, aku baru tahu nih, tanpa mengurangi rasa hormat. Sebenarnya di TSM mungkin karena kita belajarnya kayak gitu-gitu aja, lebih banyak hafalan dan lain-lain, dan mungkin seperti itu penerapan pendidikan di Indonesia. Tapi ketika ujian ACCA, aku benar-benar ngerasain kayak ternyata belajar itu nggak hafalan doang nih. Kita perlu pakai logika kita buat nggak sekedar ngerjain soal, tapi gimana kita bisa ngelihat soal itu bukan harus diselain, tapi diilhami juga loh buat soal itu dan gimana cara penerapannya di dunia nyatanya gitu. Oke. Nah, mungkin ini pertanyaan yang paling penting nih buat TSMH yang masih ragu-ragu mau ambil program internasional seperti ini nih Kak. Kira-kira ada nggak sih pesan dari kakak nih buat mereka yang masih ragu-ragu dan takut? Oke. Takut, ragu itu wajar banget. Tapi ini sih yang aku selalu terapin buat diri aku juga. Jangan pernah takut buat mulai suatu hal, apalagi kalau kamu punya kesempatannya. Karena kalau misalnya kamu nggak berhasil dalam hal itu, atau kamu nggak dapat untung dari hal itu, kamu pasti akan dapat hikmah atau pembelajarannya. Jadi itu juga yang akan buat kamu berkembang. Gitu. Luar biasa banget ya perjalanan kakak ini, benar-benar bukti nyata kalau di kampus TSM kita bisa meraih kualifikasi profesional dari level global. Sekali lagi thank you banget ya Kak Felicia udah luangin waktunya untuk sharing cerita dan inspirasinya. Dan buat TSM Mates lagi nonton, semoga obrolan ini dapat memotivasi kalian ya. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Sampai jumpa di TSM Talk selanjutnya. Ingat, because your future starts here. Trisakti School of Management. Bye!